Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya, saya sudah diundang di sini juga dengan Afkan dan Bapak-bapak sekalian, dan terima kasih. Buktikan dulu dengan surat cerai resmi. Ini puisi dari Abdul Syakur Yasin. Untuk menghormati orang lain, wahai kekasihku, tidak memerlukan biaya yang terlalu mahal. Akan tetapi penghormatan membawa makna yang sangat banyak, termasuk nanti dalam menghadapi situasi sesulit apapun. Asalkan kita bersama dengan orang-orang yang saling menghormati, akan terasa nyaman-nyaman saja. Sebatas penghormatan, silahkan hormatilah orang lain setinggi-tingginya, termasuk juga memberikan kepercayaan kepada orang lain, juga silahkan saja. Akan tetapi tetap saja rahasia pribadimu simpan saja untuk dirimu sendiri. Mungkin saja engkau akan mengalami patah hati karena sesuatu hal, akan tetapi hatimu tidak akan pernah hancur selagi engkau masih meyakini masih ada hari esok. Untuk menghindari supaya hatimu jangan patah arang, makanya bila jatuh cinta hendaknya perlahan-lahan saja dulu. Bila tertawa silahkan yang keras sekalian. Jalani kehidupan ini dengan jujur, dan ketika engkau ingin memberi maaf kepada siapapun, segeralah, jangan ditunda-tunda sedikit pun. Menyendiri itu menjadi indah, wahai kekasihku, ketika sebagai pilihan, tetapi akan menjadi beban ketika menjadi suatu keterpaksaan. Yang penting jangan pernah berhenti sejenak pun sampai engkau sukses di penghujungnya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa engkau akan berhasil. Kemudian juga hendaknya engkau tetap melangkah dengan tegak dan lurus. Jangan peduli dengan orang-orang yang memandangimu dengan otak yang miring. Yang jelas langkah awal tidak dimulai dari puncak, melainkan sebaliknya. Engkau harus membuktikan kemampuanmu untuk menembus jalan menuju puncak. Nanti dalam fakta di lapangan, kehidupan ini tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada siapapun, kecuali kepada orang-orang yang punya cita-cita dan keinginan. Sampai nanti ketika diekspresikan dengan bentuk tertawa, maka orang yang percaya diri, bentuk tawanya sangat berbeda dengan orang yang tidak percaya diri. Lebih dari itu perlu engkau ketahui bahwa kekasih, wahai kekasihku, ketika engkau tertawa terbahak-bahak, dunia ikut terbahak-bahak bersamamu. Akan tetapi ketika engkau menangis, tak akan ada siapapun yang menangis bersamamu. Bila engkau ingin selalu berhasil dalam kehidupanmu, cobalah terapkan kaidah dasar dalam kehidupan di dunia ini. Jangan berdusta terhadap dirimu sendiri. Tidak menjadi persyaratan dalam hidup di dunia ini engkau matikan semua lampu milik orang lain supaya lampumu menyala terang, karena bagaimanapun engkau harus
melihat kebahagiaanmu dengan mata hatimu sendiri, bukan dengan menggunakan mata orang lain kemudian untuk merawat kebahagiaanmu supaya jangan rapuh. Hendaknya lebih baik banyak mendengar daripada banyak bicara. Kemudian ketika berbicara juga perlu dihemat, jangan lebih dari apa yang engkau ketahui. Adapun mengenai hubunganku bersamamu, bagaimana keputusan selanjutnya, wahai kekasihku, adalah sangat tergantung kepada keputusanmu sendiri. Engkau yang memutuskan untuk menolak atau menerima cintaku. Hanya saja keputusanmu akan sangat tepat ketika didasarkan pada pertimbangan prinsipil, bukan hanya berdasarkan selera, likes and dislike. Selanjutnya, alam semesta ini tidak peduli terhadap percaya dirimu, terhadap prinsip-prinsipmu, dan terhadap segala gagasanmu. Tidak lebih dunia hanya menunggu pembuktian langsung dari keberhasilanmu. Kemudian cobalah engkau aplikasikan dalam hidupmu seperti yang telah aku jelaskan. Mungkin ini akan membuat hidupmu lebih nyaman, yaitu jangan punya maksud jahat untuk meninggalkan siapapun, tapi jangan engkau halangi siapapun yang ingin pamit mengundurkan diri. Lalu nanti yang akan menjadi kesulitan mendasar adalah bukan kepada kepercayaan yang engkau berikan kepada siapapun, melainkan kesulitan menemukan orang yang layak untuk engkau berikan kepercayaan. Untuk itu ke depan hendaknya engkau lebih berhati-hati. Nanti di penghujungnya, wahai kekasihku, orang-orang yang jujur dan layak untuk diberikan kepercayaan pada umumnya tidak terlalu peduli dengan penampilan luar yang hanya bersifat aksesoris. Yang paling hebat di dunia ini bagi orang-orang yang ingin memperbaiki kehidupan dunia adalah mereka yang memulai dengan memperbaiki diri sendiri. Aku kira lebih baik engkau memperbaiki dirimu sendiri setiap saat, sekecil apapun, daripada engkau buang waktumu hanya untuk meratapi sesuatu yang sudah lewat dan tidak akan kembali, dan memperbanding dirimu dengan orang-orang lain yang tidak ada gunanya. Kemudian yang paling penting lagi, jangan sekali-kali engkau kecewakan hatiku yang selalu ingin berbuat banyak untuk membahagiakan dirimu. Hatiku ini tidak dapat digantikan dengan hati siapapun. Sekali-kali engkau mengalami kegagalan, tidak mengapa, karena gagal juga penting dalam kehidupan sebagai pelajaran. Bila engkau telah paham mengapa gagal, berarti engkau mengerti bagaimana engkau berhasil. Kemudian ada lagi yang tidak kurang pentingnya dalam kehidupan ini, wahai kekasihku, yaitu jangan pernah berhenti untuk melangkah dalam kehidupan ini. Lanjutkan derapmu, biarkan anjing terus menggonggong, jangan pernah engkau lempari. Nanti akan membuat dirimu tidak sampai tujuan. Hanya ada dua pilihan, wahai kekasihku. Bila ada orang bertanya di tengah perjalanan, ada kalanya engkau berterus terang atau engkau berpura-pura tidak mengerti. Karena walau bagaimanapun tidak akan ada orang lain yang tahu persis apa yang sedang berkecamuk dalam dirimu sendiri.
Hanya saja nanti engkau dapat membedakan di antara teman-temanmu yang dulu pernah tertawa bersamamu. Sangat mudah engkau lupakan. Tetapi yang dulu pernah menangis bersamamu tidak akan pernah engkau lupakan. Lalu setelah itu rawat saja kenyamanan hatimu. Tidak usah menyalahkan siapapun, karena semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Nanti engkau akan merasa kecewa ketika mengevaluasi hari-hari yang telah engkau lewati. Ternyata tidak membawa perubahan apa-apa, hanya tanggalnya saja yang berubah. Kemudian setelah itu sudah tidak perlu kecewa, berkepanjangan. Bukankah hari ini kita sebut kemarin sebagai hari esok yang engkau takuti? Itulah sebabnya, wahai kekasihku, dalam hidupku ini aku lebih banyak bermain-main dengan pura-pura tidak tahu. Karena perhatianku dan kesungguhanku hanya aku berikan kepada orang-orang yang layak saja untuk diperhatikan. Sebab nanti hakikat kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan seseorang atas dirinya sendiri juga. Setelah makan siang bersama di kantin tempat kerjamu, melentus ungkapan yang sangat keras menampar angan-anganku. Aku tidak dapat menentukan sikap selagi engkau belum dapat membuktikan surat cerai resmi dengan istrimu yang dulu. Tapi aku sudah pisah ranjang 3 bulan namanya. Bantahku menjelaskan, berarti engkau masih beristri. Aku tidak mau disebut merebut suami orang. Permohonan perceraian sudah diajukan ke pengadilan dan sedang diproses. Tapi sampai sekarang sudah hampir 2 tahun belum juga selesai. Tersangkut masalah gono gini. Dulu hasil usaha kita bersama di atas namakan istriku semua, jelasku. Panjang lebar sampai engkau mengerti. Lepaskan saja semua aset yang ada kepada mantan istrimu. Aku siap menerima dirimu dalam keadaan nol. Asal yang penting buktikan dengan surat cerai resmi. Itu saja. Engkau katakan sambil menyambar tas selempang berwarna pink yang engkau letakkan di kursi sebelah. Lalu engkau pun pergi untuk masuk kerja lagi sambil mengucapkan terima kasih. Indramayu 20 Januari 2023. Oke, terima kasih Bung Acep Sahril. Malam hari ini kita seperti di sebuah arena festival sastra. Luar biasa. Kang Acep, kami di sini tertegun ketika Bung Acep ternyata begitu larut dengan gelombang cinta malam hari ini. Ya, tanpa sadar saya kira Bung Acep juga sambil gebrak-gebrak meja dengan semangatnya baca puisi malam hari ini.